Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Financial Dialogue. Terima kasih sudah bergabung menjadi teman dialog hari ini. Saya Ligwina Hananto, Nyonya Rumah Financial Dialogue. Nyonya Rumah bukan tuan rumah. Oke, saya mau menyampaikan begini. Di dalam pernikahan atau di dalam membangun relationship itu ada beberapa hal yang sangat sensitif. Nah, itu ada dua yang sangat sensitif. Pertama masalah seks, kedua masalah keuangan. Dua hal ini yang paling banyak menimbulkan konflik. Masalah rumah tangga aku, selain Agus ngebuangin kemiri sama bumbu dapur dari kulkas, yang bikin aku nangis itu adalah ya masalah urusan duit. Jadi sampai nangis loh ya. Kemiri loh. Selain aku nangis gara-gara kemiriku buang dari kulkas, yang bikin nangis adalah urusan duit. Gimana Mas Agus? Udah nggak tahan kayak Mas Agus. Ayo Mas. Sebelum menikah kami ya seperti impian pasangan-pasangan yang lain ya. Pernikahan akan menjadi indah. Kita akan ternyata bullshit semuanya. Tidak indah. Oke. Kok kamu kayaknya nggak bahagia gitu sih hidup kamu? Nah, conscious marriage adalah suatu perkawinan yang dijalani secara sadar. Apa yang dimaksudkan dengan secara sadar? Pertama adalah pasangan menyadari bahwa kita harus bertumbuh secara psychologically dan spiritually. Ya, yang pertama. Yang kedua, pasangan sadar bahwa kita di dalam sepanjang pernikahan kita akan menghadapi berbagai tantangan. Selama perkawinan, jadi bukan cuma 5 tahun, atau 10 tahun, atau 20 tahun, tidak. Tapi selama perkawinan itu berjalan, kita akan menghadapi berbagai tantangan. Dan tantangannya itu ada 3 yang besar. Salah satunya adalah masalah ekonomi atau masalah financial. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tadi mengenai buku, tadi Anin pertanyaan juga mengenai buku ya. Betul. Nah, buku ini ditulis, sebenarnya buku ini bagian dari mimpi saya untuk membuat buku ini, dan ini perjalanan panjang untuk menuliskan buku ini. Sepanjang saya membantu para pasangan di dalam membina rumah tangganya, saya mendapatkan satu pelajaran bahwa hampir semua pasangan, termasuk saya, mungkin termasuk orang tua saya, termasuk yang lain, awalnya kita menjalankan unconscious marriage. Kami nikah gara-gara apa? Gara-gara aku tuh beberapa kali main ke rumah Agus di Magelang. Terus Agus tiba-tiba itu didatengin sama Bu RW-nya pas lagi kayak rapat RT gitu. Kamu kok bawa teman perempuan kamu? Udah berapa kali? Kapan tuh dinikahin gitu? Terus jadi kami menikah tuh gara-gara nggak biar bisa pacaran tanpa digerebek Bu RW. Oke, jadi mungkin aku itu mewakili sebagian besar perempuan di Indonesia yang dididik dengan cara tradisional dan konservatif. Memang kami taunya ya kalau menjadi perempuan kamu setelah remaja bertumbuh itu ya ada fase pernikahan kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Jadi dulu itu belum punya pengetahuan selain itu. Nah, kemudian setelah ada pengetahuan yang lebih, aku juga akhirnya menimbang gitu ya. Kayaknya aku tidak punya pilihan untuk tidak menikah karena aku secara individu kayaknya aku butuh yang namanya afeksi, butuh kasih sayang, butuh dicintai gitu. Aku tuh tidak terlalu seindependen itu. Aku tuh butuh cinta, butuh dielus-elus gitu, butuh
butuh dinaikin egonya gitu kan. Jadi dan kayaknya sebagai karena muslim kemudian ya satu-satunya cara yang aku tahu yang disyariatkan oleh agama Islam kan ya lewat pernikahan gitu. Terus kemudian juga percaya kalau pernikahan tuh ya ada keberkahan segala macem lah gitu ya. Tapi yang jelas kebetulan aku adalah perempuan yang memang sepertinya tidak punya opsi untuk tidak menikah gitu. Jadi ketika sudah lulus kuliah terus kemudian bekerja gitu, bahkan dari zaman kuliah itu mencari calon pasangan itu adalah agenda utamaku dalam hidup ini gitu ya. Gimana caranya ada orang yang mau menjadi pasangan hidupku sehidup semati. Kalau Kalis bilang siap, sebenarnya aku dulu tidak siap menikah, belum siap menikah ya, karena waduh, jebak beneran dong kalau gitu Mas. Iya, aku ngontrak di Jogja, Kalis ngekos di Jogja, jadi kami pacaran tapi satu kota. Terus suatu saat Kalis tuh balik ke Blora, terus nggak balik-balik seminggu kan, kangen kan. Terus aku bilang, Lis kamu kapan balik ke Jogja? Ya besok lah kalau kamu udah datang ke sini sama orang tua. Loh, kok gitu caranya sih? Kan aneh banget gitu. Jadi mau nggak mau, karena aku kangen ya mau nggak mau harus ke Blora dan harus sama orang tua. Terus ya gimana bapak ibu? Dijebak, benar-benar dijebak. Aneh banget caranya ya. Aneh banget. Karena tidak konsensual gitu. Nah, terus sekarang sok-sokan mengkampanyekan hubungan yang konsen. Bullshit ya. Aduh. Ya dulu bener-bener ya tidak siap, tapi karena teman-temanku tuh ngomong bahwa ya pernikahan itu memang kuat, kamu akan surprise. Aku ada pembelaan diri, Mas. Memang begitu kan, ayo ngaku. Memang begitu caranya. Jadi definisi siap dengan tidak siap, versi perempuan feminis dengan versi laki-laki korban patriarki itu berbeda. Laki-laki hidup di lingkungan patriarki itu selalu merasa nggak siap karena harus merasa ada beban yang banyak, nyapin segala sesuatu, punya duit, harus punya tabungan segala macem gitu. Padahal menurut versi aku dia udah siap gitu loh. Oke, kalau gitu Mas Agus. Jadi kamu yang ngegas sih. Harusnya kan aku. Dibilang ribet enggak juga, tapi gini, dulu sebelum kami menikah, saat kami masih pacaran, penghasilanku tuh lebih gede ketimbang Kalis gitu. Oke, siap. Penghasilan Kalis sekarang jadi tambah besar gitu. Jadi Kalis harusnya menyadari bahwa tolong sebutkan berapa kali lipat ya. Tolong sebutkan. Ya dulu aku merasa ya karena saya masih kebawa sistem patriarki ya, aku merasa aku lebih mampu gitu, karena dari pacaran aja udah kelihatan aku penghasilanku lebih besar gitu. Jadi mungkin saya akan lebih dominan. Ternyata setelah menikah, ternyata penghasilan dia jauh dan naik pesat penghasilan Kalis itu, dan ya dengan nilai tawar yang dia punya ya kami harus mulai berkompromi gitu. Beberapa kali saya harus menuruti keinginan Kalis pada titik yang sebenarnya saya tidak terlalu setuju gitu. Udah lulus, pulang kerja, ngomongin uang tuh jadi biasa aja karena udah terbiasa dari zaman kuliah. Kamu punya uang nggak? Aku punya segini gitu. Jadi uang makan tuh suka digabungin, masak bareng sama tetangga aku misalnya kayak gitu. Waktu mulai kerja kita nggak pernah ngegabungin uang ya? Nggak pernah. Oke, jadi tetap ya belum menggabungkan uang sama sekali ya sebelum janur kuning gitu aja. Sebelum nikah tuh kita pernah gabungin and it didn't work karena ribet banget. Karena pokoknya kalau gabungin rekening itu harus rekening yang N, tau gak sih ini yang rekening yang N? Iya, berdua harus cairin. Dua-duanya harus tanda tangan. Jadi ribetnya setengah mati kan kalau dua-duanya. Terus akhirnya uang yang terkumpul itu kita cairin buat honeymoon ke Bali. Dah, that's it. Sesudah itu kapok, nggak mau bikin rekening bersama lagi, sendiri-sendiri aja rekeningnya.
bahwa di dalam perkawinan itu hendaknya didorong suatu pertumbuhan baik secara psikologis maupun secara spiritual. Kemudian juga menyadari bahwa akan ada berbagai tantangan di dalam hidup. Nah, salah satunya adalah keuangan. Nah, tetapi berbagai tantangan apapun itu pasti bisa diselesaikan, percaya bisa diselesaikan selama kita punya teknik komunikasi yang efektif. Kita tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Nah, ini adalah cara yang paling penting di dalam menyelesaikan masalah. Cuman kan pertanyaannya, apakah setiap pasangan tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif di dalam menyelesaikan masalah? Dari kecil, kita sebetulnya nggak pernah belajar berkomunikasi. Kita cuma belajar bicara. Kita nggak pernah belajar berkomunikasi. Dan bagaimana cara kita berbicara, itu more or less, kita akan meniru bagaimana orang tua kita berbicara kepada kita. Dan juga bagaimana kita melihat bapak ibu kita bicara. Bagaimana bapak ibu kita berinteraksi. Nah, dengan cara demikian pula kita akan meniru bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan. Ada beberapa terms ya, atau beberapa gaya bahasa atau gaya komunikasi yang hendaknya dihindari ketika kita mau membicarakan sesuatu yang sangat sensitif. Ada 9 yang saya katakan hambatan komunikasi. Jadi ada 9 hambatan komunikasi. Jadi kalau itu kita lakukan, komunikasi kita terhambat. Yang pertama adalah mengatur dan mengontrol. Oke. Yang kedua adalah memberi peringatan dan mengancam. Atau mengancam, memberi peringatan atau mengancam. Lalu yang ketiga adalah berkhotbah dan menasihati. Okay. Lalu yang keempat, mengkritik. Kritik. Ya. Yang 5, menyalahkan. Blaming. Yang keenam, mengejek. Yang ketujuh, simpati. Dan yang 8, menolak. Yang terakhir adalah mengalihkan. Kalau kita melakukan cara itu atau gaya itu di dalam menyelesaikan masalah, apapun masalahnya, termasuk masalah keuangan, kita akan ngeblok. Komunikasinya akan ngeblok. Nah, ini adalah violence communication. Oke. Ya, tadi kan tanya non-violence communication itu dari teorinya Marshall Rosenberg. Nah, ini adalah violence communication. Kalau kita melakukan ini di dalam menyelesaikan masalah, kita tidak akan menemukan solusi. Karena di dalam membina relationship yang sehat, terutama di dalam perkawinan, pasangan hendaknya saling memenuhi emosi dasar. Nah, kenapa dikatakan dasar? Karena ini dibutuhkan oleh semua orang, baik dari bayi maupun sampai usia tua. Itu ada 5 yang perlu dipenuhi. Kalau 5 ini nggak dipenuhi, komunikasi juga akan ngeblok. Merasa dicintai, merasa dihargai, merasa dipahami, merasa bernilai, dan yang terakhir merasa aman. Nah, ini penting sekali, merasa aman. Bagaimana kita mau berbicara sesuatu yang sensitif kalau kita sudah mulai dengan menyalahkan. Kita sudah mulai dengan mengontrol. Sulit. Aku merasa beruntung menikah di usia yang pas gitu. Tahun lalu aku 28 tahun dan aku merasa itu keberuntungan karena aku tidak bisa membayangkan seandainya aku menikah di lebih cepat dari itu ya, mungkin kayak 23, 24, 25 gitu. Ketika pandangan hidupku itu belum sekokoh sekarang, nilai-nilai
yang ku percaya. Parah lu ngatain gue nggak kokoh, hah? Ada yang nikah 2-3 soalnya. Maksudnya secara nilai-nilai yang aku percaya sekarang itu kayak belum semapan sekarang gitu. Nah pas 28 tahun itu kebetulan gitu ya, maksudnya kayak kebetulan aku juga gender spesialis untuk kantor tempat aku bekerja gitu misalnya, dan karena bergelut dengan isu-isu gender gitu sehingga aku terpapar relasi gender seperti apa, peran gender seperti apa gitu, dan itu kan bener-bener ilmu rumah tangga banget sebetulnya. Terus kemudian juga tipe-tipe kekerasan itu kayak apa, terus bagaimana menyelamatkan diri misalnya ketika menghadapi kekerasan gitu-gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang penting itu udah aku kuasain gitu, dan termasuk juga soal kesehatan reproduksi dan macem-macem gitu. Jadi aku merasa waktu itu tuh udah sangat siap, dan kebetulan Agus ini mungkin dia tidak cukup beruntung karena gara-gara pekerjaanku akhirnya dia berimbas. Sebelum aku bekerja, aku tuh selalu mempresentasikan materi-materi kerjaanku tuh ke dia gitu. Jadi nih Mas, yang namanya gender tuh kayak gini, relasi gender kayak gini, peran gender kayak gini. Lu hati-hati ya kalau nge-tweet, jangan seksis, ntar gue dibully. Karir gue sebagai feminis internet hancur gara-gara suami misoginis gitu kan. Terus itu aku presentasiin dulu gitu. Terus Mas, ini loh kondisi khas biologis perempuan tuh begini, kondisi khas sosial perempuan tuh begini gitu. Tuh, lo nggak boleh ya nge-tweet kayak gini gitu. Jadi kita emang ngobrol sih, maksudnya aku ngobrolin kerjaanku ke dia, value kerjaanku ke dia. Dia juga ngobrol gitu, maksudnya dia di media gitu ya, terus cerita-cerita seberapa berat beban pekerjaan dia, yang kayaknya dia bebannya akhir-akhir ini berat banget sih kayak gitu. Terus ya kita cerita, maksudnya 5 tahun ke depan pengen jadi apa gitu ya, terus 5 tahun ke depan kamu ngapain gitu. Dan kami beruntung sebetulnya karena secara pekerjaan kami deket ya, kami sama-sama penulis, berhubungan, juga ngurusin media digital gitu. Dan teman-teman kerja aku itu juga beririsan dengan teman-teman kerjanya suamiku gitu. Jadi asik gitu, maksudnya nongkrong tuh ketemunya ya lo lagi gitu. Terus secara mimpi tuh bayangannya sama gitu, misalnya bikin penerbit buku anak, bikin space buat literasi dan sebagainya. Kebetulan tuh kayak bayangannya sih mudah, tapi ternyata ya nggak mudah-mudah banget. Kalau di rumah tanggaku sama Kalis, kami punya semacam jadi kebutuhan rumah tangga kami selama bulan itu 3 juta. Sangat ya, 4 juta dengan internet, makan, listrik dan lain sebagainya, 4 juta di Jogja ya. Nah, kami sepakat untuk kami bener-bener patungan, bener-bener 50%, aku 2 juta, Kalis 2 juta. Sisanya ya kamu mau beli apa, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang akan dipakai kami berdua. Nah, perdebatannya itu lebih ke barang yang kami pakai berdua gitu. Sama kemarin kami pengen banget sebagai anak muda, kami pengen merasa sukses dengan bisa beli mobil gitu. Kalis itu kan selalu pengen beli mobil besar ya, Pajero lah, Fortuner, yang Kalis ngomong itu gagah gitu. Sedangkan aku saya gitu ya Mas. Ya, aku sendiri pengen yang kecil-kecil, Jazz, Brio. Kalau Kalis alasannya tuh kalau mobilnya Pajero gede itu lega, bisa buat naruh sayuran gitu. Kalau kita belanja banyak, itu kan alasan yang ya aku langsung bantal. Kalau kamu alasannya mau pengen muat sayuran, nggak usah beli Pajero, beli El Sape. Jangankan sayuran, petaninya pun bisa kamu angkut kan. Perdebatan-perdebatan macam itu yang kemudian terjadi gitu. Walaupun pada akhirnya kita menyadari kita sama-sama nggak punya duit buat beli mobil Pajero ataupun yang kecil. Terus jangankan nggak punya ya, bahkan untuk yang sudah ada duitnya pun kita sering debat. Aku itu kan selalu ingin menuntaskan balas dendam kemiskinan masa lalu ya. Jadi dulu rumahku tuh jelek, dan terus setelah bisa ngontrak rumah sendiri, aku tuh pengen beli itu kayak karpet hotel, tau nggak? Karpet kalau hotel masuk ada karpetnya kecil-kecil yang ukuran 90 x 90. Aku tuh pengen banget rumahku tuh ada kayak gitunya.
ketika aku beli, Kalis tuh ternyata nggak suka gitu. Apaan nih karpet kayak gini gitu. Terus aku mikir, Kalis tuh emang nggak punya bakat kaya kali ya. Ya ini tuh keren gitu. Jadi permasalahan-permasalahan seperti itu menjadi perdebatan kecil dan solusinya apa? Sejauh ini solusi yang bisa kami dapat ya komprominya adalah dengan salah satu mengalah. Udah gitu. Soal karpet aku mengalah gitu. Ya udahlah nggak usah pasang karpet. Karena Kalis mungkin lebih suka bersih-bersih. Jadi kalau nggak pakai karpet kan bersihnya lebih enak, ngepelnya lebih enak dan sebagainya. Pada titik yang lain Kalis yang ngalah. Jadi memang kita harus menentukan nih, ini kasus aku dan kamu sama-sama nggak mau ngalah. Kita sama-sama punya pendirian yang kuat. Siapa yang harus ngalah? Jadi kita berdiskusi tentang siapa yang harus ngalah dalam urusan pengeluaran.